berikutnya kami persilahkan kepada jamaah akan mengajukan pertanyaan dan yang akan dijawab oleh Ustazah Ebira Hasanatina atas nama Umi Kiki. Boleh berdiri Umi Kiki? Baik, silakan Umi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kiki, salah satu pembina di Majelis Taklim Masjid Medan Satria ini. Ingin bertanya kepada Ustazah, bagaimana cara terbaik untuk mengingat dan merasakan hadirnya Allah saat kita merasa sendiri dan sedih? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Ebira. Boleh sambil turun ke jamaah Ustazah? Masya Allah. Cara terbaik untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita dalam keadaan sedih. Bu, Pak, tadi saya sampaikan yang namanya ujian sepaket dengan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika kita sedang merasakan sedih, hal yang paling ampuh untuk menjadi obat hati kita adalah dengan mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak gak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya menjadi nikmat yang tidak akan pernah bisa terhitung banyaknya. Itu yang pertama, kita menjadi pribadi yang syukur nikmat. Ada doanya, biar Allah tolong kita, Allah bantu kita. Saking lemahnya kita sebagai manusia, bersyukur pun perlu ditolong, berzikir pun perlu ditolong. Ini wasiat baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada sahabat yang bernama Sayyiduna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa arda. Ya Mu'ad, la tada' fi kulli duburis salah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Mu'ad, jangan pernah kamu tinggalkan di setiap penghujung sholatmu satu doa yang perlu untuk kamu baca. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, agar bisa terus mengingatmu, wa syukrika, dan terus bisa bersyukur kepadamu dalam segala keadaan. Bu, Pak, yang bersyukur ketika dapat duit 5 juta banyak, betul nggak? Tapi yang bersyukur ketika punya utang jarang, betul? Yang sakit bilang alhamdulillah jarang, tapi yang sehat bilang alhamdulillah banyak. Maka minta sama Allah biar bisa bersyukur dalam segala keadaan. Wa husni ibadatik, dan bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Gimana tuh artinya? Dalam keadaan sehat kita sholat, dalam keadaan sakit juga sholat. Lagi punya masalah kita sholat, lagi nggak ada masalah sholat. Ya. Lalu yang kedua, untuk urusan dunia, biar kita jadi orang nggak sedih-sedih amat. Untuk urusan dunia ngeliat sama yang di bawah kita. Untuk urusan dunia ngeliat sama yang di bawah kita. Tapi untuk urusan akhirat kita contoh sama yang di atas kita. Gimana tuh caranya? Cari circle pertemanan yang baik. As-sahib sahib. Temen tuh Pak Bu kayak GPS. Dia ngarahin kita. Kalau kita temenan sama orang yang baik, kita bakal digandeng ke tempat-tempat dan hal-hal baik. Kalau kita temenan sama orang yang buruk, mau gak mau kita kebawa juga kepada hal-hal yang buruk. Jadi cari teman yang baik, cari circle pertemanan yang baik. Temenan nama yang demen ngaji, pasti ikutan. Temenan nama yang demen belanja, pasti ikutan. Temenan nama orang yang demen ngomongin orang, pasti ikutan. Jadi cari teman yang baik. Kenapa begitu? Karena salah satu hak dari seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah ketika dia meminta nasihat,
yang namanya orang apalagi perempuan, dia nggak bisa menyimpan permasalahannya sendiri kadang-kadang, betul ya? Butuh yang namanya curhat, butuh yang namanya sharing, betul Bu? Ibu kalau curhat di mana? Di tukang sayur, di mana lagi? Di pengkolan ujung gang, di mana lagi? Di status. Kenapa? Karena ada orang yang emang nggak bisa memendam masalahnya sendiri Ustaz Sofyan, butuh untuk cerita. Pentingnya kita Bu, Pak, punya teman yang baik ketika kita ingin mencurhatkan isi hati kita. Kita pengen cerita sama teman kita tentang apa yang kita rasain, sumpeknya kita hari ini pengen kita bagi kepada teman kita. Kalau teman kita baik, dia akan memberikan kepada kita nasihat-nasihat kebaikan. Betul? Kita akan berikan kepada, dia akan memberikan kepada kita nasihat-nasihat kebaikan. Tapi kalau temenan sama orang yang gak baik, justru dengan permasalahan itu kita ceritakan menjadikan kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Ebira atas jawabannya. Pemirsa dan juga jamaah, mungkin selama ini kesedihan yang kita rasakan, kita cenderung lupa betapa banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Yang selalu kita ingat-ingat hanya selalu kesusahan, padahal hanya sedikit dibandingkan kenikmatan Allah yang lebih banyak yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat-ingat apa kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan saya tetap akan bacakan Instagram yang sudah masuk yaitu @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.